Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Saat ini kita yang di Jawa dan Bali sedang memasuki masa PPKM mikro darurat. Artinya mobilitas kita dibatasi, tapi di sisi lain kita juga harus beraktivitas ekonomi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita, utamanya bagi kita yang bekerja kemudian mendapatkan hasil dari bekerja setiap harinya, bukan mendapatkan gaji tetap per bulannya. Nah, itu tentunya menjadi dilematis untuk kita semuanya. Kita sebagai warga desa seperti apa menyikapinya? Menurut saya kita bisa siasati kondisi ini sebaik-baiknya. Kita harus yakin bahwa kita bisa menyikapi dan juga menghadapi situasi ini sebaik mungkin, karena kita eh, punya akal. Kita harus putar otak kita bagaimana bisa menyikapi sebaik-baiknya keadaan ini. Di antara yang bisa kita lakukan adalah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di desa kita untuk mencukupi kebutuhan harian kita. Ini berkaitan dengan uh, rencana atau langkah lockdown ya. Jadi beberapa negara yang sudah berhasil terlepas dari corona ini, di antara langkah suksesnya adalah dengan menerapkan lockdown. Barangkali kita bisa mulai dari desa kita masing-masing menerapkan lockdown. Tentunya lockdown ini konsekuensinya adalah setiap kebutuhan harian kita harus tercukupi dulu kan. Jadi kita tertahan, kita eh, dengan legowo tertahan atau menahan diri untuk tetap di rumah. Itu kuncinya kan. Nah, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan harian kita sedangkan kita tetap di rumah saja? Sepertinya perlu ada kerjasama antara pemerintah dan juga warga desa untuk bagaimana bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada di desa untuk mencukupi kebutuhan warga desa semuanya, begitu. Di antaranya yang langkah instan atau cepatnya, bagaimana kita perlu lakukan solidaritas, mensolidkan kita satu dengan yang lain sebagai warga desa. Bagi warga yang memiliki kelebihan harta bisa eh, berderma kepada warga yang kurang mampu di sekitarnya. Barangkali kita melakukan berbasis RT atau lingkup kecil di masing-masing lingkungan tempat tinggal kita. Jadi bagi warga yang berkemampuan lebih bisa berderma kepada tetangganya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, kemudian pemerintah desa juga bisa melakukan kolaborasi kerjasama kepada dengan lembaga sosial yang ada di sekitar desa tersebut atau di kota tersebut ya. Jadi membuat proposal bagaimana pemerintah desa ingin melakukan lockdown lokal di desa tersebut dengan bekerja sama lembaga sosial untuk bisa membantu mencukupi kebutuhan warga desa setempat. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi berderma bagi orang yang mampu pada sekelilingnya. Kemudian pemerintah desa bisa melakukan kerjasama dengan lembaga sosial untuk mencukupi kebutuhan warga. Nah, agak jangka panjangnya yaitu kita bisa memanfaatkan setiap tanah ataupun pekarangan yang ada di sekeliling kita yang produktif ataupun tidak produktif, bagaimana kita bisa maksimalkan untuk mencukupi kebutuhan kita dan juga kebutuhan tetangga kita. Hal ini perlu adanya tentunya kesadaran dulu bahwa kita seolah merasakan penderitaan yang sama, sehingga muncul rasa solidaritas satu dengan yang lain, muncul rasa ingin memberi satu dengan yang lain, mengasihani satu dengan yang lain. Itu perlu dibangun dulu. Jadi setiap pekarangan yang ada di sekeliling kita manfaatkan untuk menanam ataupun juga berbudidaya, membudidayakan baik itu sumber makanan
nabati ataupun hewani. Nah, seperti itu. Nah, jadi instannya sudah ada, kemudian yang untuk sustainable-nya atau keberlanjutannya juga dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar kita itu. Nah, kemudian setelah secara kebutuhan pokok terpenuhi, maka kemudian untuk membangkitkan atau juga memperbaiki, memulihkan kondisi ekonomi warga, di antara yang bisa dilakukan adalah dengan menginisiasi warga desa untuk beralih ke online. Baik itu penjualan online ya melalui marketplace ataupun media yang bisa dipakai untuk menjual secara online, ataupun dengan mengarahkan warga eh, memanfaatkan YouTube ya untuk berpenghasilan. Tentunya ini perlu proses ya. Tapi ada inspirasi yang menarik dari salah satu tempat di Jawa Tengah ya. Itu ada satu kampung yang diinisiasi menjadi kampung YouTuber, dan paling cepat 3 bulan itu sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, ini tentunya uh, sebuah inspirasi bagi pemerintah desa, tanpa harus mengeluarkan biaya barangkali ya, bisa uh, bisa membantu warganya untuk mendapatkan penghasilan. Saya pikir ini bisa dicoba, yaitu dengan menginisiasi warga untuk menjadi YouTuber ataupun itu tadi berjualan secara online. Sehingga di satu sisi, sehingga pada dasarnya kita ingin, atau kesimpulannya adalah kita ingin memulai menyelesaikan corona ini dengan lockdown bermula dari desa kita masing-masing, yaitu dengan pertama tadi untuk kebutuhan sehari-hari kita harus saling berderma satu dengan yang lain, kemudian kita bisa menggandeng lembaga sosial untuk membantu kebutuhan hidup kita sehari-hari. Setelah itu kemudian dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar kita untuk kita bisa menanam atau budidaya sumber pangan nabati ataupun hewani. Nah, setelah itu untuk dalam rangka memulihkan ekonomi kita, yaitu dengan itu tadi, dengan memanfaatkan media online untuk berjualan, dan juga bagaimana kita bisa menginisiasi warga untuk menjadi YouTuber. Segala kegiatan harian warga itu bisa menjadi konten di YouTube. Semuanya bisa berpeluang untuk dimonetisasi. Dengan online ataupun dengan menjadi YouTuber ini tentunya tidak perlulah memperbanyak atau kita harus keluar rumah memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak perlu kita berkegiatan ekonomi yang dengan mobilitas yang tinggi, barangkali di rumah saja sudah kita bisa membuat konten, dan itu nanti kita kejar terus, dibimbing oleh orang-orang yang bisa membimbing menuju monetisasi itu, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat bisa kita mulai dari situ. Jadi seperti itu warga desa semuanya, semoga gagasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.